Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dwi Yulisa, SHMH. Saya merupakan dosen tetap di Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Riau Kepulauan. Video ini digunakan dengan tujuan untuk memenuhi keperluan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Hukum Acara Perdata. Mata kuliah Hukum Acara Perdata ini merupakan mata kuliah wajib program studi ilmu hukum yang terdiri dari 3 SKS dan diajarkan pada semester 4 atau genap. Adapun pelaksanaan perkuliahan ini dilaksanakan secara online dengan media Zoom, Google Classroom, dan sinkronus melalui WhatsApp Group. Salah satu kewajiban dosen yang telah saya terapkan yaitu Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Saya menggunakan sistem penyampaian materi pembelajaran kepada mahasiswa yang merujuk pada model DIA atau yang dikenal dengan Delivery, Interaction, and Assessment. Kita bahas untuk aspek delivery, yaitu bagaimana saya sebagai dosen menyajikan konsep, materi, informasi kepada mahasiswa yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang diturunkan dengan CPMK dan sub CPMK. Yang kedua adalah interaksi, ya. Adanya hubungan timbal balik antara dosen dan mahasiswa, di mana dosen menyampaikan materi dan mahasiswa merespon. Apakah itu bertanya, berpartisipasi dalam diskusi, aktif dalam berdiskusi, dan memberikan tanggapan. Kemudian yang terakhir adalah assessment atau penilaian. Ini merupakan penilaian dosen terhadap mahasiswa serta mengevaluasi bagaimana pemahaman mahasiswa dalam menerima materi yang sudah disampaikan. Nah, dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata ini ada beberapa referensi yang bisa digunakan sebagai pedoman. Di antaranya buku dengan judul Hukum Acara Perdata dengan pengarang Yahya Harahap, kemudian buku dengan judul Praktik Peradilan Perdata, pengarang Sopar Marhutagalung, kemudian yang ketiga Hukum Acara Perdata Indonesia dengan pengarang Sudikno Mertokusumo, dan Hukum Acara Perdata di Indonesia serta perkembangannya dengan pengarang Bambang Sutioso. Tentunya masih banyak lagi buku pedoman, buku ajar yang bisa digunakan sebagai referensi. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan dengan metode ceramah, diskusi, tanya jawab, sumbang saran, post-test, diskusi kelompok, dan project based learning. Kemudian dalam mata kuliah Hukum Acara Perdata
khususnya pada CPNK yang mana mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar-dasar atau pendahuluan hukum acara perdata. CPNK-nya yaitu mampu memahami pendahuluan hukum acara perdata, sumber-sumber, asas, dan sejarah singkat hukum acara perdata. Nah, untuk indikator daripada sub CPNK tadi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu mendefinisikan hukum acara perdata. Yang kedua, mahasiswa mampu mengetahui sumber-sumber hukum acara perdata. Yang ketiga, mampu menjabarkan asas-asas hukum acara perdata. Dan yang terakhir, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah hukum acara perdata. Selanjutnya, untuk indikator penilaian perkuliahan selama 1 semester ini terdiri dari 4 komponen penilaian. Yang pertama diambil dari absensi ataupun kehadiran mahasiswa sebesar 15%. Kemudian yang kedua diambil dari tugas individu, tugas kelompok, keaktifan di kelas, itu diambil sebesar 20%. Kemudian yang ketiga, komponen penilaian terhadap pelaksanaan UTS, ujian tengah semester, sebesar 30%. Dan yang terakhir, penilaian dari ujian akhir semester atau UAS yang diambil sebesar 35%, sehingga total penilaiannya adalah 100%. Baiklah, selanjutnya mari kita saksikan video pembelajaran di kelas yang saya lakukan dengan mata kuliah Hukum Acara Perdata. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bersyukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini, kita dapat masuk kembali di pertemuan kedua dalam mata kuliah Hukum Acara Kak Perdata. ambil Baik, nama teman-teman, mau makan aja lah telur. Iya. sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar, berkah, dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Baik, rekan-rekan sekalian yang berbahagia, sebelum kita mulai perkuliahan kita pada siang hari ini, silakan kameranya diaktifkan terlebih dahulu, ya, karena tentu kita harus mempersiapkan diri untuk mengikuti pembelajaran mata kuliah hukum acara perdata. Silakan kameranya diaktifkan dulu, ya. Apakah teman-teman sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada siang hari ini? Silakan alat tulisnya disiapkan, catatan, pena, pensil, dan sebagainya. Oke. Eh, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Nah, pada pertemuan yang lalu kita masih terkait pengantar ya, dan berbicara juga tentang silabus, kemudian bagaimana proses penilaian selama 1 semester, dan sedikit pengantar hukum acara perdata pada minggu lalu. Nah, kemarin saya juga ada singgung eh, hukum acara perdata ini termasuk dalam hukum apa. Sama-sama kita ketahui bahwa minggu lalu saya ada menyinggung jenis-jenis hukum. Nah, salah satunya adalah jenis hukum menurut cara mempertahankannya. Ada yang masih ingat? Jenis hukum menurut cara mempertahankannya ada dua, ya, hukum material dan Formil. hukum formil. Nah, kira-kira hukum acara perdata ini
termasuk ke dalam jenis hukum apa? Material atau formil? Ayo, lupa. Bu. Apa? Formil, Bu. Hukum formil. Kira-kira apa itu hukum formil, Nur Syafina? Berarti kan hukum formil itu kan katanya hukum acara perdata termasuk ke dalam hukum formil, ya kan? Nah, hukum formil itu apa? Apakah semua jenis hukum acara itu bagian dari hukum formil? Contoh hukum acara perdata, hukum acara peradilan agama, hukum acara pidana, hukum acara peradilan tata usaha negara. Apakah itu termasuk dalam hukum formil? Ya, segala hukum acara masuk ke dalam hukum formil. Hukum formil itu apa? Bagaimana cara mempertahankan hukum material. Berarti hukum acara perdata adalah bagaimana cara mempertahankan perdata material. Perdata material berarti yang berkaitan dengan isinya. Sedangkan perdata formil itu berkaitan dengan bagaimana cara mempertahankannya, cara mempraktekkan hukum perdata itu di pengadilan seperti apa, cara menyelesaikan perkara perdata di pengadilan itu seperti apa. Kan itu yang kita bahas pada minggu sebelumnya, yang berkaitan dengan pengantar hukum acara perdata. Nah, itu kita sedikit mengulang pertemuan kita sebelumnya untuk mengonfirmasi lagi pemahaman mahasiswa terkait dasar-dasar hukum acara perdata. Nah, sekarang kita masuk ke materi berkaitan dengan apa itu hukum acara perdata, kemudian sumber-sumber hukum acara perdata itu apa saja, kemudian eh, sejarah hukum acara perdata itu apa saja. Apa hubungannya dengan minggu lalu, ya kan? Tentu, ketika kita sudah tahu hukum acara perdata itu merupakan bagian dari hukum formil, maka kita harus tahu hukum acara perdata itu sebenarnya apa. Tujuan daripada hukum acara perdata itu sebenarnya apa, ya kan? Bagaimana cara menyelesaikan hukum perdata di pengadilan itu seperti apa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu untuk mengetahui definisi hukum acara perdata itu sendiri yang pertama. Yang kedua, mampu mengetahui sumber-sumber hukum acara perdata. Yang ketiga, mampu mengetahui asas-asas dalam hukum acara perdata. Dan yang terakhir, untuk mampu mengetahui sejarah singkat hukum acara perdata dari zaman penjajahan Hindia Belanda sampai sekarang. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat terpenuhi. Kemudian eh, sangat penting sekali bagi mahasiswa menempuh mata kuliah ini, ya, karena kalau sudah lulus mata kuliah hukum perdata, maka yang berlanjut adalah hukum acara perdata, ya kan? Nah, sekarang saya akan menampilkan PowerPoint yang berkenaan dengan materi kita, yaitu pendahuluan hukum acara perdata. Nah, di sini apakah sudah terlihat di layarnya masing-masing? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, baik. Sudah, Bu. Nah, di sini ada rincian materi yang kita bahas pada siang hari ini. Yang pertama, pengertian hukum acara perdata. Yang kedua, sumber-sumber hukum acara perdata. Yang ketiga, asas-asas hukum acara perdata. Dan yang keempat, sejarah singkat hukum acara perdata. Oke, kita masuk ke sini. Ada Vina? Vina mau coba? Nur Syafina, silakan. Hukum acara perdata itu adalah hukum yang menegakkan kebenaran material. Ya. Kebenaran material dari hukum perdata itu sendiri. Oke, ya itu tadi yang kita bahas ya. Bagaimana cara mempertahankan perdata material. Perdata material itu kita udah tahu tuh. Dia tertuang di dalam KUH Perdata. Nah, kalau hukum acara perdata tertuang di mana? Ya, jangan ragu. KUHAP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Ya, itu formilnya. Kalau materialnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, apa itu hukum acara perdata? Ya, hukum acara perdata eh, sama dengan hukum perdata formil tadi di awal kita sampaikan. Apa itu definisinya? Hukum yang mengatur bagaimana cara menegakkan atau mempertahankan hukum perdata material. Yang kedua, hukum yang mengatur bagaimana cara menyelesaikan perkara perdata melalui badan peradilan. Jadi setiap kita itu bisa memberikan definisi tersendiri ya, asalkan teman-teman tahu poin atau inti dari definisi hukum acara perdata itu sendiri. Bisa teman-teman buat bagaimana menegakkan perdata formil, bisa teman-teman buat bagaimana mempertahankan hukum perdata material, ya. Nah, itu bisa
teman-teman buat versi sendiri karena hukum ini bersifat dinamis, tidak ada definisi yang baku terkait suatu definisi, ya kan? Tidak ada pengertian yang baku terkait suatu kalimat atau kata tertentu. Jadi kita bisa memberikan definisi sendiri. Yang penting kita tahu intisari daripada definisi itu. Kemudian yang berikutnya prosesnya bagaimana? Nah, kalau tadi kita sudah berbicara tentang definisi, sekarang prosesnya. Prosesnya bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan baik. Ya, namun sebelumnya proses dalam hukum acara perdata itu dari awal apa? Pertama, mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan. Dalam perkara perdata ada dua, dalam hukum perdata ada dua perkara, perkara gugatan dan yang kedua perkara permohonan. Jadi tergantung para pihaknya, tergantung kepentingan mereka apa. Mereka ingin mengajukan gugatan atau ingin mengajukan permohonan. Nah, bagaimana cara-cara itu? Itu diatur di dalam hukum acara perdata. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya pihak yang terserang itu mempertahankan diri. Nah, kalau dalam gugatan yang mengajukan gugatan namanya penggugat, nah, bagaimana tergugat itu mempertahankan dirinya? Karena kan dia diserang. Bagaimana tergugat, termohon itu mempertahankan diri. Nah, itu eh, menjadi salah satu proses yang dibahas di dalam hukum acara perdata. Kemudian yang ketiga, bagaimana hakim bertindak terhadap pihak-pihak yang berperkara. Tentu hakim harus bersikap adil, tidak boleh diskriminasi, tidak boleh membeda-bedakan para pihak, itu tidak boleh. Ya, kemudian bagaimana hakim memeriksa dan memutus perkara sehingga perkara dapat diselesaikan dengan adil. Sudah tentu setiap warga negara Indonesia berhak mengajukan gugatan permohonan apabila dia merasa dirugikan, tentu yang diharapkan adalah supaya mendapatkan keadilan. Kemudian yang berikutnya bagaimana cara melaksanakan putusan hakim. Nah, setelah perkara itu selesai, hakim mengeluarkan putusan dan bagaimana kita bisa melaksanakan putusan hakim tersebut. Artinya eksekusinya benar-benar harus dilakukan. Nah, itu proses yang ada di dalam hukum acara perdata. Kemudian fungsi dari hukum acara perdata itu sendiri apa? Kira-kira teman-teman, apa tujuan orang mengajukan gugatan atau mengajukan permohonan ke pengadilan? Kira-kira tujuannya untuk apa? Untuk mempertahankan haknya, Bu. Oke, untuk mempertahankan haknya. Ada lagi yang lain? Ya, untuk mempertahankan haknya, bagaimana dia memulihkan kembali eh, haknya yang telah dirugikan, bagaimana dia apa namanya supaya dia juga terhindar dari main hakim sendiri, ini secara umum ya, perdata maupun pidana, bagaimana menciptakan ketentraman, suasana damai dalam hidup dan bermasyarakat. Saya rasa teman-teman sudah tahulah, sudah paham apa tujuan orang mengajukan laporan, mengajukan gugatan ke pengadilan itu tujuannya untuk yang yang terutama itu untuk dirinya sendiri, untuk kepentingan pribadi dia dulu, ya kan? Baru untuk kepentingan umum. Yang berikutnya itu materi tentang sumber-sumber hukum acara perdata. Nah, ada yang tahu apa itu sumber sumber hukum atau janganlah sumber hukum dulu. Sumber. Nah, dari kata sumber, apa itu arti sumber? Sumber Tahu, itu Bu. artinya dasar, Bu. Oke, dasar. Ada lagi? Nah, itu. As Akal. Asal ya kan? Nah, asal usul. Nah, berarti asal usul hukum acara perdata itu di mana? Satu aja. Nah, ini salah satunya. Bukan salah satu ya. Inilah dia rentetannya. HIR, RBG, BW. HIR dan RBG ini di zaman penjajahan Hindia Belanda. Sekarang tidak ada lagi bahasa ini ya. HIR Herzin Inland Reglement ini hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah Pulau Jawa dan Madura. RBG Reglement for the Buitengesvesten hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah luar Pulau Jawa dan Madura. Jadi dulu ketika zaman penjajahan Hindia Belanda itu dibedakan. Ya Pulau Jawa dan Madura ini loh peraturannya. Di luar Pulau Jawa dan Madura ini loh peraturannya. Nah, ini HIR dan RBG ini sekarang menjadi satu namanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata di mana Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata berlaku untuk seluruh
ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak ada pembedaan atau pembagian tertentu lagi. Kemudian yang kedua BW, Burgerlijk Wetboek, ini bahasa Belandanya, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketika di zaman penjajahan Hindia Belanda, namanya BW. Ketika Indonesia merdeka, diubahlah menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, ini jelas ya, sumber-sumber hukum acara perdata ini sudah jelas di HIR, RBG, BW yang sekarang bahasanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikutnya, sumber hukum yang berikutnya itu ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang peradilan ulangan di Jawa dan Madura, kemudian Undang-Undang Darurat, kemudian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Undang-Undang Ordonansi Nomor 29 Tahun 1867 ini sudah sangat lama ya, tentang kekuatan pembuktian, kemudian ada WVK, Wetboek van Koophandel, yaitu adalah KUHD, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Kemudian Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi segala hal peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum perdata, hukum acara perdata itu menjadi termasuk menjadi salah satu sumber hukum acara perdata ya. Kemudian ada Undang-Undang Perkawinan ya. Undang-Undang Perkawinan ini yang terbaru nomor 16 tahun 2019 ya. Ini saya lupa revisi. Jadi sekarang udah ada yang terbaru 16 tahun 2019. Kemudian ada Undang-Undang tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Advokat dan masih banyak lagi. Ya. Dan tidak lupa pula kita harus cantumkan bahwa sumber hukum dari acara perdata itu juga masuk ke dalam doktrin, kebiasaan, dan jurisprudensi. Karena kalau kita ulas kembali ini mata kuliah PIH ya, pengantar ilmu hukum, itu kan sumber-sumber hukum ada 5. Yang pertama undang-undang, yang kedua traktat, yang ketiga kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin. Nah, itu kan sumber-sumber hukum secara umum, tidak hanya di Indonesia, tapi bahkan di negara lain pun juga mengadopsi yang demikian. Karena negara kita ini menganut sistem Eropa kontinental, nah fokus utama kita itu sumber hukumnya ada pada undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Karena kita menganut sistem hukum Eropa kontinental yang mana sumber hukumnya itu berfokus pada undang-undang. Makanya yang saya cantumkan di sini lebih kepada peraturan perundang-undangan, ya kan? Undang-undang, 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 kitab undang-undang hukum acara perdata, ya karena kita sistem hukum negara kita Eropa kontinental. Ya, nanti diingat-ingat lagi materi berkaitan dengan PIH ya, sumber-sumber hukum, sistem hukum. Nah, itu menjadi satu kesatuan yang tidak boleh dilupakan untuk bisa melanjutkan memahami materi hukum acara perdata. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum kita lanjutkan, teman-teman, ada pertanyaan? Oke, baik, kita lanjut ke asas-asas hukum acara perdata. Nah, kalau dalam hukum acara perdata ini, hakim yang pertama itu hakim bersifat pasif. Ya, kemudian yang kedua, sidang terbuka untuk umum. Nah, nanti itu di awal ketika para pihak sudah mulai masuk ke persidangan, hakim akan membuka, ya kan, membuka mukadimah pembukaan sidang. Nanti hakim memulai persidangan ini terbuka untuk umum. Seperti itu. Kira-kira ada nggak contoh kasus eh, seperti apa yang perkara apa dalam hukum perdata yang mungkin sidangnya itu tertutup untuk umum. Artinya nggak boleh orang lain ikut masuk menonton sebagai audiens di ruang sidang. Dalam perkara apa kira-kira? Ini masih ranah perdata ya. Ayo, Perceraian, Bu. perceraian ya. Karena itu menyangkut ranah pribadi, privasi, ya kan. Nah, biasanya tuh nanti yang masuk hanya para pihak saja atau kuasa hukumnya. Kemudian saksinya, adapun nanti saksi itu masuk secara bergantian. Nah, tuh, oke, bagus ya, Wafik. Kemudian mendengarkan kedua belah pihak.
Kemudian putusan harus disertai dengan alasan-alasan. Nah, ketika nanti proses persidangan sudah berlangsung, ya kan, agenda replik, duplik, jawaban replik, duplik, kemudian nanti pembuktian, kesimpulan. Nah, ketika putusan itu dibuat gitu, hakim harus menyertai alasan-alasan. Nah, nanti ada pertimbangan nih kenapa hakim memutuskan demikian. Kenapa hakim memberikan pertimbangan memutuskan seperti ini gitu. Nanti bahasa dalam putusan itu adalah menimbang bahwa, menimbang bahwa, menimbang bahwa. Nah, itu bunyi yang akan tercantum di dalam sebuah putusan. Kemudian yang kelima, berperkara dikenakan biaya. Nah, berperkara dikenakan biaya. Jadi eh, siapa biasanya yang membayar biaya perkara ini kalau dalam hukum perdata? Siapa kira-kira? Tergugat, Bu. Hmm? Di awal dulu, penggugat, ya. Penggugat dulu, dia nanti bayar panjar biaya perkara. Dipanjar dulu biaya perkara tuh. Biaya perkara tuh nanti muncul dari apa saja, administrasi gitu kan. Kemana masuknya? Masuknya nanti ke kas negara, ya. Pembiayaan apa eh, kas negara di luar pajak gitu loh. Nah, itu nanti masuknya ke kas negara. Kemudian tidak ada keharusan mewakilkan. Tidak ada keharusan mewakilkan artinya kita nggak punya keharusan untuk menggunakan jasa nasihat hukum. Kita bisa kok secara sendiri mandiri berproses di pengadilan. Itu boleh. Tidak ada kewajiban untuk menggunakan pengacara. Kemudian peradilan dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Sudah jelas bagaimana seupaya mungkin peradilan bisa melaksanakan peradilan itu dengan cepat, ya kan, biayanya yang minim dan sederhana. Sampai di sini asas-asas dari hukum acara perdata. Nah, sampai di sini ada pertanyaan mungkin yang perlu diajukan atau perlu didiskusikan mengingat waktu kita juga sisa 7 menit ya. Saya persilahkan. Untuk sementara saya stop dulu share-nya. Silakan teman-teman ada pertanyaan? Bu, mau nanya Bu, Ya, silakan. ya mengenai yang berperkara tadi Bu, kan Mm-mm. salah satunya berperkara itu dikenakan biaya. Apakah berperkara itu bisa tidak kenakan biaya Bu, gitu, dalam Oke. proses selanjutnya gitu? Oke, baik. Terima kasih pertanyaan yang bagus. Nah, kira-kira bisa tidak kita itu berperkara tapi tidak ada biaya? Artinya gratis gitu. Bisa nggak? Bisa ya. Nanti kita mengajukan, itu nama istilahnya prodeo, mengajukan gugatan secara cuma-cuma. Nah, bantuan hukum gratis, tapi harus dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu. Nah, surat keterangan tidak mampu itu tentu harus diurus administrasinya, entah kelurahan, RT, RW, dan sebagainya. Itu bisa nanti diurus seperti itu. Dan kita ajukan, kita bisa mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Ya, jadi pada dasarnya bisa. Ya, bisa tidak dikenakan biaya. Oke, itu jawabannya ya. Eh, Saudari Dwi Sinta Amanda, ada lagi pertanyaan? Iya Bu. Baik, Bu. Tidak ada, cukup. Oke, kalau tidak ada, kita simpulkan kegiatan kita siang hari ini bahwa hukum acara perdata itu simpulannya dari segi definisi tadi itu yang bersifat formil, ya kan, kemudian sumber-sumber hukum acara perdatanya baik yang bersifat peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, ya kan, itu termasuk. Kemudian asas-asas dalam hukum acara perdata tadi hakim bersifat pasif, ya kan, berperkara dikenakan biaya, mendengarkan keterangan kedua belah pihak dan lain sebagainya. Nah, untuk hari ini kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita cukupkan. Nanti kita lanjut di pertemuan berikutnya itu tentang materi gugatan dan permohonan. Nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, singgung sedikit, dalam hukum perdata, hukum acara perdata ada dua jenis perkara, perkara gugatan dan perkara permohonan. Seperti apa itu? Nanti kita akan jabarkan dan lebih kita rinci pada pertemuan berikutnya. Mungkin itu dulu untuk kegiatan perkuliahan kita pada siang hari ini. Mari kita ucapkan hamdalah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak atas perhatian dari rekan-rekan semua. Mohon maaf kekurangan kekhilafan dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan terima kasih.